Kalau misalkan Anda sekarang penasaran dan pengen tahu gimana caranya Anda bisa ngasilin duit cuan gitu ya, di angka 1 miliar rupiah, tonton videonya sampai beres. Oke, teman-teman semua, video ini akan bercerita bagaimana pengalaman saya pribadi. Nah, sekarang saya pengen bahas tentang 1 miliar pertama. Wah, Anda orang-orang yang kepo gitu ya, ahlul kepo gitu. Anda akan menuju ke video ini dan nonton sampai beres ya. Bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya, kasih like dulu, kasih komen dulu ya, tinggalkan jejak dan tonton sampai beres karena bisa jadi nanti video ini bakal membantu Anda dalam achieve target goal Anda pribadi di penghasilan ya. Oke, gini teman-teman, di video sebelumnya, silakan nanti Anda tonton video sebelumnya, saya cerita tentang gimana cara saya mendapatkan 100 juta pertama saya pasca bangkrut. Karena kalau misalkan sebelum bangkrut, ya itu apa ya, gak ada yang menarik lah diceritakan gitu ya. Tapi pasca bangkrut ini kan ada perjuangan yang luar biasa, melelahkan gitu ya. Nah, saya dapat uang tuh dari mana tadi ya? Pertama dari royalti buku, kedua adalah dari yang namanya dividen bisnis, yang ketiga adalah komisi affiliate. 100 juta pertama itu dapat. Dan alhamdulillah itu berjalan sangat sustain. Dan alhamdulillah juga bisa membantu banyak orang lewat hasil dari income tersebut gitu ya. Sekarang mari kita naikkan angkanya. Bagaimana Anda bisa mendapatkan 10 kali lipatnya? Wah, gila. Ini bullshit ini gitu ya. Ya memang kalau ngomongin duit itu rada berat ya. Ngomongin benar gak dipercaya, ngomongin gak ditunjukin nanti juga gak dipercaya gitu kan. Saya kasih tau ke Anda di sekarang bahwa terlepas Anda percaya atau tidak gitu ya. Jadi pada saat itu saya nulis buku kan, saya akhirnya buat perusahaan tuh yang namanya Billionaire Store, dan akhirnya saya juga main affiliate sebagai seorang affiliate marketer gitu ya. Saya tidak berhenti sampai di situ. Kenapa? Nggak berhenti, ya wajar dong, utang gue kan 7,7 miliar waktu itu. Kalau misalkan sebulan 100 juta, mari kita hitung kalkulator. Kita hitung kalkulator saudara-saudara, kalau 100 juta sebulan, dan anggap ini dipakai nyicil semua ya. Dipakai nyicil semua nih anggap ya. Dikali 12, artinya setahun itu adalah dapat 1,2 miliar. Artinya kalau 7,7 miliar, dibagi 1,2 miliar, itu saya butuh berapa waktu? Ternyata 6,5 tahun. Butuh waktu 6,5 tahun untuk bisa beres dengan catatan cicilan Anda 100 juta, bukan income ya. Cicilan. Ingat, Anda pernah nonton video saya yang lain? Silakan nonton tuh video yang lain tentang extreme financial planning ala DWK Prayoga. Bahwa dalam konteks ngatur duit, financial planning itu nanti pengeluaran itu akan ada macam-macam. Ada yang namanya tuh nomor 1 adalah living untuk kehidupan, kedua untuk saving, untuk tabungan, ketiga untuk investing, investasi, dan yang keempat adalah untuk giving, untuk berbagi. Nah, hutang di mana Kang? Nah, hutang itu adalah satu pos lagi. Yang dibedakan adalah presentasinya untuk debt, untuk hutang. Pada saat Anda punya penghasilan 100 juta, kan nggak mungkin Anda givingnya ataupun debtnya 100 juta kan? Pasti lebih dong. Ya minimal 110 juta lah gitu ya, 10 juta buat hidup gitu kan. Nah, ini kita asumsikan 100 juta buat cicil utang. Yang berarti kan baru lunas 6,5 tahun. Alhamdulillah, izin Allah, qadarullah teman-teman semua, utang kita beres dalam waktu 5 tahun. Ya, bahkan kurang, 4, sekian tahun. 5 tahun lah kita buletin gitu ya. Itu tentu nggak mungkin kita berhenti di angka penghasilan 100 juta. Nah, gimana dong Kang cara naikinnya? Nah, ini yang ingin saya ceritakan ke Anda. Semoga Anda bakal terinspirasi dan bisa juga melakukan dan mendapatkannya ya. Amin. Royalti buku beres, saya dapat. Terus kedua adalah dividen bisnis, saya juga punya. Yang ketiga adalah saya punya dari affiliate marketing. Nah, saya terus menambahkan pundi-pundi penghasilan. Ketika itu pilihannya ada dua. Pertama adalah horizontal income. Wow, poiki gitu kan. Yang kedua adalah vertikal. Horizontal berarti saya menambah kantongnya. Kalau vertikal memperbesar kantongnya. Gampangnya gini, kalau vertical income berarti saya akan menambahkan dari royalti buku saya harus naik gede. Berarti gimana cara naikin royalti? Berarti penjualan buku yang pernah saya tulis kudu besar. Itu satu. Kedua, saya kudu nulis buku lagi. Makanya saya akhirnya nulis buku terus. Bener nggak? Akhirnya sampai sekarang saya udah nulis 23 buku tuh. Buku terbaru bentar lagi launching ya. Nah, tulis nulis buku dalam rangka naikin royalti bukunya. Royalti buku buat income saya maksudnya gitu ya. Nah, itu untuk vertikalnya. Apalagi tadi kan ada royalti, ada bisnis. Oke, bisnis kalau dalam satu bisnis dapat misalkan 10 juta, 30 juta atau misalkan 100 juta, gimana caranya nih dapetin gede lagi? Sudah, akhirnya saya nambah bisnis terus. Akhirnya sampai berapa bisnis supaya apa? Supaya ini lebih gede angkanya, ya. Yang ketiga adalah dari segi affiliate. Saya main affiliate terus supaya dapat affiliate komisi yang lebih gede lagi.
Udah jelas ya, tadi konsepnya vertical income. Nah, sekarang saya pengen kasih tahu nih horizontal income-nya kemana. Nah, ketika itu teman-teman yang saya lakukan, saya akhirnya membuat yang namanya online course. Saya bikin online course, ada dewaselling.com, mahircopywriting.com, juga fbh.com, maksudnya affiliate.co, dan lain-lain gitu ya. Nah, dari situlah saya dapat royalti. Yang awalnya 3 pundi rupiah, 3 penghasilan, saya nambah, cepet 1, royalti online course. Ya, japrem, jatah preman ya. Kan royalti online course-nya udah terjual sekian ya, buat gue sekian persen gitu loh. Kebayang ya? Nah, ini saya nambah tuh. Berarti dari royalti online course. Apalagi yang saya tambah, akhirnya saya di situ juga bikin yang namanya training, bikin workshop. Saya mulai membuka ngisi di tempat-tempat lain, komunitas ataupun corporate. Dan saya nambah satu lagi income. Kelima, apa itu? Fee seminar, fee workshop, fee training, fee coaching, fee mentoring, apapun lah namanya. Intinya bayaran. Sekali mentoring dapat sekian puluh juta, sekali workshop dapat sekian ratus juta, kan lumayan. 5 pundi rupiah income stream sudah saya buka. Gimana caranya nanti step yang udah kebuka adalah jadi vertikal. Nambah terus. Yang keenam yang saya buka adalah saya mulai fokus menggarap affiliate yang ada kontesnya. Karena kontesnya ini menarik, ada hadiah khusus. Sekali kontes dapat hadiah 100 juta, oh menarik nih, sekian puluh juta, belasan juta. Nomor 6 adalah income saya dari bonus affiliate kontes. Ya, akhirnya saya ikutan kontes untuk dapetin bonusnya sebenarnya. Karena kalau affiliate-nya doang cuma berapa persen, 30% ya, itu udah biasa gitu kan. Tapi kontesnya ini yang menarik. Sekali dapat kontes jebret, dapat gede gitu. Nah, saya mulai menyuruh dunia affiliate, bahkan terakhir sampai 29 kali, alhamdulillah nggak kalah gitu izin Allah, untuk bisa dapetin angka revenue dari bonus kontesnya gitu ya. Yang keenam, saya mulai main di dunia investasi properti. Ya, saya mulai ada lihat di rumah, gue beli, sewain. Kos-kosan, berapa pintu gue beli, sewain. Ya tentu pengaturan manajemen keuangan kudu benar. Itu adalah pundi income stream yang berikutnya. Jadi saya main investasi kos-kosan dan juga rumah. Dan itu lumayan tiap bulan ya, minimal kalaupun cash flow-nya per 6 bulan ya lumayan lah gitu ya. Yang kedelapan yang saya buka adalah pintu masuk dari yang namanya YouTube. Tidak bisa dipungkiri, YouTube ada AdSense-nya. Makasih banyak buat kalian yang sering nonton, nge-share. Ya walaupun nggak besar, tapi minimal buat buat jajan, buat berbagi gitu kan lumayan ya. Makanya sering sharing ke yang lain ya supaya banyak juga. Toh duitnya juga buat berbagi juga insya Allah ya. Nah ini adalah AdSense. Ini saya bunyikan, saya aktifkan AdSense-nya. Jadi pundi penghasilan lain tuh 8. Kesembilan, apalagi yang saya lakukan, saya mulai membuka peluang untuk brand ambassador. Walaupun saya tidak buka untuk semua, untuk beberapa saja, tapi itu lumayan angkanya. Miliaran gitu kan. Nah itu akhirnya saya buka tuh, dan akhirnya saya dapat tuh beberapa peluang, dan beberapa peluang yang saya pilih jadi dari brand ambassador. Dan yang terakhir yang baru-baru ini saya buka adalah dari endorse, dan bahkan beberapa tawaran. Email saya kalau Anda cek di Instagram DWK Broker Management itu nanya red card. Sayangnya gue kan udah buka endorse. Nah per bulan kemarin setelah Ramadan saya memutuskan untuk buka endorse gitu ya. Nah endorse-nya ini juga boleh, mungkin nanti Anda kalau mau endorse tapi dengan catatan yang masuk dari segi value dengan sayanya. Kalau memang enggak, Kang produknya produk ini, nah gue gak mau. Yang ribawi otomatis saya tolak tuh, yang riba-riba gitu ya. Yang buka orat saya tolak dan segala macam. Tapi kalau oke, masuk secara value secara harga saya masuk tuh. Dan komitmen saya sama, seperti hanya kemarin ada yang endorse ke saya. Angkanya juga lumayan besar ya, di angka 30 juta sekali posting gitu kan. Itu langsung kita sedekahkan. Jadi kalau Anda endorse saya dan saya pikirkan kontennya segala macam, dapat masuk, ya wes nanti kita berbagi untuk ke masjid mana, ke panti mana dan segala macam. Nah itu adalah 10 pintu masuk yang bisa jadi next kita terus tambah secara horizontal income. Nah tinggal gimana caranya dari 10 pintu masuk income ini mendapatkannya maksimal dengan cara ya jualannya kudu bener, apanya kudu bener, semuanya kudu bener. Dari situlah saya dapat 1 miliar pertama saya, teman-teman semua. Ya, dan ini yang sedang kita perjuangkan, yang awalnya 1 miliar pertama income, gimana caranya 1 miliar pertama sedekah, giving. Alhamdulillah kemarin sudah kita lakukan. Coba, makasih juga buat teman-teman semua yang sudah mendoakan, mendukung ya. Kita di bulan Ramadan kita keluarkan 1 miliar rupiah untuk berbagi dengan kawan-kawan semua. Dan nggak cuma sekedar itu gitu, itu yang saya buka gitu ya. Aslinya kan nggak semua saya buka ya, harus saya buka juga gitu kan. Berikutnya lanjut dengan bantuan kita ke Palestina, kurang lebih 2,5 miliar kita kumpulkan untuk kita salurkan ke sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana. Nah harapannya adalah 1 miliar income naik ke jadi 1 miliar sedekah setiap bulan. Naik lagi jadi 10 miliar income, 10 miliar sedekah setiap bulan. Dan ini menjadi motivasi terbesar kita kenapa kita tuh berjuang gitu loh. Bukan tentang duitnya, tapi tentang sesuatu di balik itu. Harapannya adalah siapapun Anda yang sekarang nonton video ini, sadarlah bahwa uang adalah motivasi yang paling semu ya. Maka pikirkan tentang sesuatu di balik uang. Ketika omset Anda besar, maka giving Anda makin membesar, berbagi Anda makin besar juga gitu ya.
Nah, itu cerita tentang saya, gimana cara saya, pengalaman saya pribadi dapetin 1 miliar pertama pas saya kebangkrutan. Dan harapannya adalah Anda pun yang nonton video ini bisa merasakan hal yang sama suatu saat nanti Allah izinkan Anda untuk mendapatkan 1 miliar pertamanya. Yang dengan 1 miliar itu Anda bisa mendapatkan banyak peluang kebaikan dan Anda bisa melakukannya itu secara sukarela, sukacita. Gitu ya, bahwa ini adalah rezeki yang aku dapat. Aku cuma butuh di angka 10 juta bahkan mungkin 30 juta setiap bulan. Nah, sisanya tuh yang angka ratusan juta itu, bismillahirrahmanirrahim. Kita bagi-bagiin buat orang-orang sekitar. Kenapa? Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat buat sesama manusia lainnya. Itu aja mungkin dari saya teman-teman. Kalau Anda suka dengan video ini silahkan share ke teman-teman yang lainnya supaya manfaat juga ya. Semoga jadi pasti pahala buat Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.